Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Goretti Eko, NPM 41230094. Saya mahasiswi aktif Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk biochar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pembersihan lahan yang akan digunakan untuk pembakaran sekam. Setelah pembersihan lahan, dilanjutkan dengan proses pembuatan biochar. Biochar merupakan produk pirolis yang dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan baku tertentu dengan suhu 300 sampai 600 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas atau tanpa oksigen sama sekali. Pembuatan biochar sekam padi. Bahan yang digunakan adalah sekam padi secukupnya sesuai kebutuhan. Alat yang digunakan corong, sekop, dan ember. Yang pertama, corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah. Yang kedua, tumpuk sekam mengelilingi corong, menghubung atau semakin tinggi ke bagian atas corong. Yang ketiga, setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong, membentuk seperti gundukan di sekitar corong, dilakukan pembakaran di dalam corong terlebih dahulu. Masukkan seresa daun kering atau bahan kering lain yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter atau pada awal saja dalam pembakaran sekam. Yang keempat, kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam. Sebab pembuatan arang ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu. Pembakaran sempurna dalam proses ini hanya boleh terjadi di dalam corong. Yang berikut kita masuk pada cara pembuatan mikroorganisme atau mol. Mikroorganisme lokal atau mol merupakan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi dari substrat atau bahan tergendung yang diperbanyak dengan bahan alami mengandung karbohidrat atau gula, protein, mineral, dan vitamin. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mol. Yang pertama, alat yang harus disiapkan yaitu baskom, ember plastik, dan botol bekas air minum mineral besar. Bahan yang digunakan yang pertama air beras sebanyak 2 liter, yang kedua gula merah atau gula kristal sebanyak 1 kilo, dan yang ketiga air kelapa 2 liter. Proses pembuatannya, mikroorganisme lokal atau mol dilakukan dengan menyiapkan air beras sebanyak 2 liter. Setelah itu air beras yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ember yang telah disediakan, lalu dicampur dengan air kelapa dan gula merah yang sudah dihaluskan. Setelah semua bahan mol yang sudah tercampur dalam satu wadah, kemudian dituangkan ke dalam botol plastik, ditutup rapat, lalu difermentasi atau disimpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari dalam botol plastik yang telah disiapkan selama 1 atau 2 minggu. Selama masa fermentasi tersebut, 1 atau 2-3 hari, tutup botol dibuka agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Kompos biochar merupakan sisa dari bahan organik lainnya seperti pupuk kandang dan hijauan yang dicampur bersama-sama dan disiram dengan mikrobak air pembuatan kompos biochar. Cara membuat: yang pertama, siapkan dahulu kompos sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 2:1. Yang kedua, siapkan dedak, larutan air gula 1-5 dari total bahan pada poin pertama. Yang ketiga, siram dengan campuran biochar, kotoran ternak, hijauan, dan siram sampai bawah. Siram sampai bawah agar ketika dikumpulkan
tidak dapat terbongkar. Yang keempat, larutkan gula 1 kilo di dalam air 5 liter dan 3-5 botol mol, lalu siram pada seluruh bahan. Sambil dicampur atau dibolak-balik sehingga seluruh bahan tersirap. Setelah semua sudah dicampur, siram dedak pada kompos biochar tersebut dan ditutup menggunakan karung ataupun terpal. Setelah itu biarkan kompos biochar ditutup selama 1 minggu, baru dibuka dan dibalik. Aplikasi tumpung organik. Simpan tumpung organik yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanah, yaitu warna kompos coklat hitam. Aroma kompos yang baik tidak menguap tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau bau hingus hutan dan berwujud aslinya tidak ada lagi, artinya bahwa semua bahan sudah terurai sempurna oleh mikroorganisme. Ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kompos telah selesai, bahan-bahan organik telah stabil, tidak ada lagi gas seperti amonia atau hidrogen sulfida yang menyebabkan bau menyengat. Kompos sudah matang dan siap digunakan sebagai pupuk. Ini adalah penjelasan singkat dari saya mengenai cara pembuatan pupuk biochar. Sekian dan terima kasih.